Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranzani Sinta Anelia dengan nomor NPM 20100111042 dari kelas IH2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ketatanegaraan serta detik-detik proklamasi Republik Indonesia. Baik, yang pertama BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk oleh Jepang pada saat masih menjajah Indonesia. Karena dibentuk oleh Jepang, BPUPKI juga dikenal dengan nama Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Bala Tentara Jepang. Pemerintahan militer Jepang yang diwakili Komando Angkatan Darat ke-16 dan ke-25 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Karena kedua komando ini berwenang atas daerah Jawa termasuk Madura dan Sumatera, BPUPKI hanya dibentuk untuk kedua wilayah tersebut. Sedangkan di wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai Komando Angkatan Laut Jepang tidak dibentuk badan serupa. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau yang biasa disebut Dokuritsu Jumbi Inkai dengan anggota berjumlah 21 orang sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda. Terdiri atas 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, 1 orang asal Maluku, serta 1 orang asal etnis Tionghoa. Selanjutnya, awal persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI. Sidang resmi pertama. Persidangan resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 28 Mei 1945 diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung Chuo Sangiin yang pada zaman kolonial Belanda. Gedung tersebut merupakan gedung Volksraad dari bahasa Belanda, semacam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda di masa penjajahan Belanda, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Namun, pada masa persidangan resminya sendiri, masa persidangan BPUPKI yang pertama diadakan selama 4 hari dan baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dengan tujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia, membahas bentuk negara Indonesia, serta filsafat negara Indonesia merdeka. Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sidang tanggal 29 Mei 1945, yaitu Mr. Profesor Muhammad Yamin, SH, berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 dasar asas negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, pri kesejahteraan rakyat. Yang kedua, sidang tanggal 31 Mei 1945 oleh Profesor Mr. Dr. Supomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial.
Yang ketiga, sidang pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, masa sidang antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua. Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Sehingga dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Adapun susunan keanggotaan dari Panitia 9 ini sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Yang ketiga, Mr. Raden Ahmad Subarjo Djowadi Surjo sebagai anggota. Yang keempat, Mr. Profesor Muhammad Yamin SH sebagai anggota. Yang kelima, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Yang keenam, Abdul Kahar Muzakir. Yang ketujuh, Raden Abdi Kusno Djokro Sujoso. Yang kedelapan, Haji Agus Salim. Yang kesembilan, Mr. Alexander Andris Maramis. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah gentleman agreement. Setelah itu, sebagai Ketua Panitia 9, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan, asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta itu. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang resmi kedua. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Profesor Mr. Dr. Supomo. Yang kedua, Mr. KRMT Wongsonegoro. Yang ketiga, Mr. Raden Ahmad Subarjo Djowadi Surjo. Yang keempat, Mr. Alexander Andris Maramis. Yang kelima, Mr. Raden Panji Singgih. Yang keenam, Haji Agus Salim. Yang ketujuh, Dr. Sukiman Wirjo Sanjojo. Tanggal 13 Juli 1945, sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh Ketua Panitianya sendiri, yaitu Insinyur Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu yang pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka, yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya adalah PPKI.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah dianggap selesai menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai, dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Tugas PPKI ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan bahasa Belanda, preambul, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi Indonesia. Anggota PPKI sendiri terdiri dari 21 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia. Sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda, terdiri dari 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, 1 orang asal Maluku, dan 1 orang asal etnis Tionghoa. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan sebagai wakilnya adalah Dr. Andos Muhammad Hatta. Sedangkan sebagai penasihatnya ditunjuk Mr. Raden Ahmad Subarjo Jojoa di Surjo. Kemudian anggota PPKI ditambah lagi sebanyak 6 orang. Sidang PPKI. Dalam masa penyelenggaraannya, PPKI melakukan sidang pertemuan sebanyak 3 kali. Sidang pertama dilakukan pada 18 Agustus, sidang kedua pada 19 Agustus, dan sidang ketiga pada 22 Agustus. Berikut adalah ketiga sidang PPKI. Yang pertama adalah sidang pertama 18 Agustus, yaitu mendapatkan hasil yang pertama, mengesahkan Undang-Undang 1945 beserta pembukaannya. Yang kedua, mengganti sila pertama Pancasila dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia atas usulan Otto Iskandar Dinata secara aklamasi. Selanjutnya, membentuk Komite Nasional. Komite Nasional ini berfungsi membantu tugas Presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Selanjutnya, sidang pertama pada tanggal 19 Agustus 1945. Yang pertama, membagi Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, dengan masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang gubernur sebagai kepala daerah. Kedua, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Selanjutnya, membentuk Komite Nasional Daerah, membentuk Tentara Rakyat Indonesia atau TRI yang diambil dari tentara Heiho dan Peta. Selanjutnya, memasukkan kepolisian dalam Departemen Dalam Negeri. Sidang pertama yang pada tanggal 22 Agustus 1945. Yang pertama, menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dengan 137 anggota dari golongan muda dan masyarakat, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI diketuai oleh Insinyur Soekarno, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Fungsi BKR yaitu menjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah. Selanjutnya, pembubaran PPKI. Setelah melaksanakan tugas dalam rancangan kemerdekaan dan berhasil mewujudkannya, pada tanggal 29 Agustus 1945, Badan PPKI resmi dibubarkan. Pembubaran PPKI tersebut bersamaan dengan pembentukan dan pelantikan Komite Nasional Indonesia Pusat dan Provinsi untuk melanjutkan rencana tata pemerintahan selanjutnya. Selanjutnya adalah detik-detik proklamasi. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945 didahului dengan beberapa peristiwa penting. Beberapa hari menjelang proklamasi terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang ditandai menyerahnya Jepang kepada Sekutu, hingga penyusunan
naskah proklamasi Jepang lumpuh karena hantaman bom atom pada 19 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Mereka menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Awalnya, kemerdekaan Indonesia akan dihadiahi oleh Jepang dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Insinyur Soekarno juga memiliki pandangan sendiri akan memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Akan tetapi, dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, membuat sekelompok orang ingin kemerdekaan Indonesia disegerakan tanpa menunggu keputusan Jepang. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda, yang terdiri atas beberapa perkumpulan. Golongan muda ingin kemerdekaan segera diproklamasikan, sebaliknya golongan tua tidak sepakat karena tidak ingin ada pertumpahan darah, mengingat anggota pasukan Jepang di Indonesia masih terus berlanjut pada penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh sekelompok pemuda. Soekarno-Hatta diculik pada tanggal 16 Agustus 1945 dan dibawa ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil dekat Karawang. Dalam penculikan itu, Soekarno didesak para pemuda, namun Soekarno tetap berpegang teguh untuk melaksanakan rencana proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Menurut Soekarno, angka 17 adalah angka yang suci. Saat itu, Agustus merupakan bulan suci Ramadan. Selain itu, 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jumat yang dipercayai sebagai hari suci. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya mereka bersepakat Soekarno dan Hatta dijemput untuk kembali ke Jakarta, dan dengan jaminan proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus 1940. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pada pukul 11 malam 16 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan kediaman Laksamana Muda Maeda, Tadashi. Teks dirumuskan bersama oleh Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo. Kalimat pertama proklamasi merupakan saran dari Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir disempurnakan oleh Muhammad Hatta. Bagi Hatta, kalimat pertama merupakan pernyataan dari kemauan bangsa Indonesia dalam menentukan nasibnya. Pada tanggal 17 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat, Soekarno membuka pertemuan dini hari dan naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Malik. Setelah jadi, Soekarno dan Hatta langsung menandatangani teks tersebut. Pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia di rumah Soekarno, Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi atau waktu Jawa menurut versi lain. Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja sebagai pekerja pers dan di kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Bendera yang dijahit dengan tangan Fatmawati Soekarno sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar karena kainnya berukuran tidak sempurna. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan telah berkumpul. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.